Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teman Baik TV yang lagi ngebahas tentang Seven Habit for Effective People. Ya, Kita udah sampai 2 poin terakhir, poin 6, betul. 7 dan Sorry, poin 6 terakhir. Oh, Sekarang poin 6 7 ya? kita bahas. Oh, apa? Sekarang yang ke-7 kita bahas. Oke, sekarang yang ketujuh kita bahas ya. Ya, Yang betul. keenamnya berarti udah minggu lalu ya? Namanya udah bulan lalu sih itu berarti. Lupa saya. Oke, oke. Biasa. Orang sibuk banyak urusan lupa deh. Ya biasa pengacara, banyak acara aja, belum jadi duit. Oke, Oke. kita coba mengulas sedikit. Kalau kemarin itu bahasan kita tentang Bromova. Oke. eh, Jadi bulan lalu kita bahas habits ke-4, 5 dan 6 di mana kita sebagai manusia yang tadinya sudah independen berubah menjadi interdependence. Oke. Manusia yang tadinya sudah mandiri jadi orang lain bergantung kepada dirinya sendiri. Kepada manusia yang independen tadi. Jadi 4, 5, 6. Nah, cuman kemarin karena keterbatasan waktu durasi, gua kurang banyak ngebahas di habits ke-6 sinergi. Sinergi, Nah, oke. sekarang malam ini gue mau bahas sinergi itu lebih panjang, praktikal dari yang memang sudah gue jalanin gitu. Jadi bukan Oke. cuma teorinya gitu. Hmm. Jadi mungkin gue start dari dulu ya, dulu. Teorinya dulu deh. Oke, Teorinya sorry, dulu. iya ya. Teorinya dulu. Jadi intinya gini, Allah itu maha adil. Manusia itu tidak ada yang dilahirkan sama. Pasti ada perbedaannya. Pasti manusia itu unik. Pasti manusia itu nggak ada yang sama. Bahkan manusia yang kembar pun, kebetulan saya punya mantan TTM kembar, jadi tahu bedanya. Nah, kebetulan manusia itu bahkan yang kembar pun pasti ada bedanya. Nah, Betul. tinggal gimana kita sebagai individu atau sebagai pengusaha mungkin kita mengkolaborasikan masing-masing bidang yang jago. Kayak misalnya gua jago di bisnis, partner gua jagonya di masak, ya udah kita kolaborasi. Kita bikin bisnis bareng. Karena kalau dua-duanya bisa bisnis, justru jadinya malah berantem. Ya sama-sama bisa bisnis, tapi nggak ada yang bisa masak. Terus pengen jualan ayam goreng, pengen jualan tahu, yang bakal ngegoreng siapa gitu loh. Nah itu. Ini juga berhubungan gini dengan, jadi yang banyak beredar kan logikanya kita harus bersatu gitu ya. Ya. Nah, dengan teori yang tadi disampaikan Bromova, kita menemukan satu kalimat yang cukup ini. Karena kita punya perbedaan, maka Disitulah kita bersama. maka kita perlu persatuan Iya, betul. gitu loh. Ah. Jadi bukannya untuk persatuan perbedaan itu dihilangkan, bukan. Kebalik justru. Kebalik, Kebalik, ya. betul. Jadi ini juga peringatan buat yang suka nangkep-nangkep karena pakai undang-undang ITE. Jadi Tolong muhasabah diri Anda. jadi jadi maksudnya ya begitu, karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Betul. Bukannya demi persatuan perbedaan itu dihilangkan. Ya, betul. Nah, itu hubungannya dengan diksi yang tadi diucapkan oleh Bromova tentang sinergi. Betul. Betul kan? Sinergi, iya. Oke. Jadi Lanjut. karena ada perbedaan disitulah kita harusnya bersatu. Berbeda tapi bersama. Bhinneka Tunggal Ika kan itu sebenarnya. Indonesia sangat diversified, sangat berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda dan lain-lain. Justru disitulah kita bisa bersatu karena perbedaan tersebut. Ya, itu jadi teorinya gitu. Justru kalau dengan adanya sinergi, bukan berarti kita malah makin susah, tapi kita bisa malah makin jauh. Kayak gini, gue ada quote bagus. Jadi kalau misalnya lu mau jalan yang jauh, lu bareng-bareng temen. Lu kalau mau jalan cepet, lu sendiri aja nggak apa-apa. Karena dengan bareng temen, kayak misalnya gue bisnis ayam goreng dan tahu Sumedang, gue pengennya long term. Gue nggak mau besok aja jualan habis itu udahan. Nah, gue nggak mungkin. Kalau misalnya gue jalan cepet, misalnya gue langsung ambil tahunya, langsung gue goreng terus gue jual. Mungkin itu cepet. Tapi apakah itu bisa long term? Belum tentu. Gue nggak bisa masaknya, gue nggak tahu gimana cara bikin tahu enak, gue nggak bisa jualannya atau gue nggak sempet jualannya gitu. Iya, Nah, justru kalau misalnya dengan partnership, kayak sekarang gue lagi di sini, lagi di studio di Jakarta Selatan, partner gue 1000 km dari sini di Lumajang, tetap bisa jalan. Kenapa? Ya karena yang ngerjain operation bisnisnya itu partner gue.
gue bagian strategis di sini, gitu contohnya. Ya, sinergi di situ ya. Sinerginya di situ justru. Ha-ha. Betul. Betul. Nah, tinggal apa? Biasanya kan itu banyak kendala tuh, bro. Betul, pasti. Nggak Dalam mungkin nggak ada sinergi. kendala. Ya, Betul. karena kan kadang frekuensi pembicaraannya juga dikit. Betul. Mindsetnya yang berbeda. Karena ada orang yang senengnya ngobrol, yang nggak penting-penting. Ada juga orang yang seneng Ngobrol ngobrol, penting-penting aja. yang penting-penting aja Iya, gitu loh. ha-ha. Nah itu ini secara manusiawinya dulu, bro. Iya, Lo sama partner lo Iya. menyamakan kebiasaan yang mungkin berbeda. Mm-mm. Itu gimana tuh? Oh. Sampai lo bisa menemukan, wah ini bisa jadi partner gue nih. Oke. Bukan hanya melulu modal ya, Iya, maksud gue gitu. paham. Bukan hanya melulu modal. Ya. Sebenarnya mulai dari kesadaran diri sendiri dulu, Om. Oke. Makanya kan sebelum sinergi kita harus mandiri dulu. Oke. Kita harus tahu kita nih gobloknya di mana. Oke. Kita ini nggak bisanya di mana. Apa kita nggak bisa masaknya? Apa kita nggak sempet masaknya? Apa kita nggak bisa bisnisnya? Kalau konteksnya tadi ayam goreng. Jadi mulai dari kita menyadari diri kita sendiri, kelebihan kita di mana sih? Kekurangan kita di mana sih? Yang harus diimprove apa sih? Gitu. Jadi jujur dulu dengan diri. Jujur dulu dengan diri sendiri, sadar gue nggak bakal sempat masak gitu loh, gue nggak punya waktu untuk masak, dan kalau gue pelajarin gimana cara masak yang enak, kompetitor udah nyalip. Nah kan, jadi itu bakal terlalu lama gitu kalau misalnya gue dari nol belajar sendiri gitu kan. Tapi dengan gue berpartner dengan orang, otomatis gue bisa secara long term mengerjakan yang memang jago di bidangnya masing-masing. Ya tapi permukaannya lo perlu tahu kan. Iya, permukaannya perlu tahu. Jadi kan tadi awalnya sadar diri sendiri. Gua nggak bisa masak, gua nggak sempat masak. Partner gua bisa masak dan sempat masak, tapi nggak ngerti bisnis. Belum ngerti lah, gua nggak bilang nggak ngerti. Iya, Tapi dia juga tahu bisnis permukaannya saja. permukaannya saja, gitu. betul. Oke. Orang bisa masak kan belum tentu bisa punya restoran. Betul. Nah, gitu. Jadi Kecuali punya buat money laundry ya. Jadi dia bisa bikin restoran mewah terus diundang teman-temannya, Betul. makan gratis tapi Iya. notanya jalan. Iya jalan, nggak? betul. Ya, muter terus itu notanya. Money Ya. laundry itu. Bisa jadi. Itu bisa jadi kayak gitu sih. Jadi mulai dari sadar diri, gue sadar kelebihan gue apa, gue sadar kekurangan gue apa. Itu cuma bisa dilakukan kalau kita sudah independen, kalau kita sudah mandiri, kalau kita udah menjalankan habits pertama, kedua, ketiga, Oke. gitu. Nah, setelah kita udah sadar, lalu kita identifikasi partner kita. Partner kita itu butuhnya dari kita apa sih? Kan dia jangan-jangan dia butuhnya ilmu bisnis nih. Tapi yang gua ngajarin dia masak. Dimana dia udah 15 tahun Masak. pengalaman masak. Terus malah gua ajarin. Yang tolol siapa kalau kayak gitu? Yang tolol ya yang ketangkep itu. Bang. Kenapa money laundry-nya setolol itu ya? Iya juga sih, gitu loh. Jadi pertama sadar diri, kelebihannya apa, kurangannya apa. Terus kita lihat identifikasi partner kita itu apa. Jadi gue tuh kalau meeting, gue paling seneng straightforward aja. Oke, ini kita meeting, lu butuhnya gue di mana? Lu butuh gue sebagai apa? Gue bisa bantu apa? Itu lebih enak dibanding ya enggak kita ketemu-temu aja gitu. Gue juga nggak tahu sih gue maunya apa, gue bisanya apa. Kalau gitu kan meetingnya tidak efektif dan efisien. Nah, jadi ketika gue sudah berhasil mengidentifikasi apa yang partner gue butuhkan, apa yang partner gue tidak membutuhkan, terus gue lihat diri gue sendiri, cocok gak puzzle-nya? Coba, misalnya puzzle-nya apa namanya, kepala sama kepala, kan nggak bisa masuk. Ya. Atau misalnya bolong sama bolong kan nggak bisa masuk juga. Harus ada kepalanya sama bolongnya nanti baru masuk, gitu. Itu jadi mengidentifikasi biar saling mengisi, saling membantu. Gitu. Ya Kak, ya kalau dalam politik ya menghitung kepentingan lah. Ya, betul. Itu. Kepentingannya apa sih sebenarnya? Kepentingan kita dan kepentingan partner kita gitu Betul, loh. betul. Karena ya seperti di bahasan bulan-bulan lalu bahwa pesaing kita itu tetap kita kondisikan sebagai partner. Betul. Betul. Rivalitas sebagai rival. yang positif gitu Iya, jadinya betul, gitu betul. loh. Oke. Nah, selalu ketemu nih partner gitu kan. Coba lu cerita lagi lalu elaborasi Oke. sinergi-sinergi Iya. yang Dari awal kali ya. mungkin yang udah pernah lu lakukan, Hmm. baik yang gagal dan yang berhasil tuh. Oke. Coba lu bicarakan, lu Oke, sampaikan. mungkin gue start dari gue zaman TK kali ya. Zaman TK itu gue disuruh sama bokap gue, sama nyokap gue untuk jualan. Jadi gue diajak ke tukang printing, digital printing waktu itu. Ya.
terus gua disediain stiker-stiker banyak, dan nyokap gua nanya, "Mov, teman-teman lu di sekolah itu mereka tuh sukanya apa? Mereka Iya. suka karakter apa?" Gue inget zaman dulu tuh Doraemon untuk yang laki, Princess untuk yang perempuan, Ben 10 untuk yang laki gitu. Jadi Oh ya, Benten tuh kartun tuh ya. kartun Iya, iya. kesukaan gue tuh emang. Seru Jadi juga itu. gue liatnya itu dari orang-orang tuh sukanya apa. Ya gue masih TK, gue nggak ngerti bisnis sama sekali. Gue cuman ditanya sama nyokap gue, "Mov, teman-teman kamu sukanya apa? Coba deh kamu jual." Jadi Tanpa bro sadari waktu itu bahwa dimensi kebutuhan sekitar kamu apa? ya betul. Gitu ya. Tapi tanpa gue sadarin. Iya, iya, Anak tanpa lo TK. sadar, Iya. tanpa lo awareness bahwa itu adalah pembekalan bahwa apa sih yang dibutuhin lingkungan Betul, kita betul. Ha-ha. kalau kita mau jadi pedagang kan Betul, gitu loh. betul. Ha-ha. Ya karena gue backgroundnya dari entrepreneurship, ya gue bahas dari sisi dagangnya gitu. Jadi mulai start dari situ gue jualan. Itu kan sebenarnya sinergi, tapi gue juga belum sadar waktu itu. Sinergi di mana orang tua gue bisa memprovide produk berupa stiker, dan gue bisa memprovide orang tua gue market sekolah. Nah itu kan sebenarnya sinergi gitu loh. Iya, Jadi iya. nyokap gue fokusin di produksinya, gue fokusin di jualannya. Itu pas TK. Lanjut pas SD kayak gitu juga sebenarnya. Terus SD waktu itu gue di Nah, Istiqlal. kalau gue boleh tahu, itu kan keberhasilannya adalah lo jadi ada awareness gitu loh. Sadar, Sadar betul. bahwa ternyata di luar diri lo sendiri ada kebutuhan yang belum disiapkan juga. Betul, betul. Belum terserap pasar, bahasa Belum terserap. kerennya. Nah, kalau dari sisi tingkat keberhasilan kalau boleh lu cerita ya, gue tanya. Tingkat penjualannya waktu itu tuh apakah berhasil, apa lu nemuin penolakan-penolakan dari temen lu atau gimana? Karena gue masih TK, jujur aja gue rada lupa ya. Tapi yang gue inget itu bukannya gue jual itu stiker, malah gue bagi-bagi. Oke. Masih TK ya guys. Oke, jadi ini sebetulnya maksud gua gini, memang kan perlu keseimbangan. Iya, betul, betul. Keberhasilan itu bukan berarti nilai jualnya jalan. Dalam artian keberhasilan itu lo ada sesuatu yang lo serap kan Betul, gitu loh. betul. Nah, keberhasilannya adalah bro bisa punya nalar yang menyerap kebutuhan di sekitar bro Betul. apa. Dan gue jadi lumayan terkenal. Oh, Mova yang jual stiker. Nah, itu. Jadi awareness gue ke popularitas gue di sekolah itu lumayan naik. Itu branding image lah. Brand image-nya gitu. Ya kan kalau yang cewek yang cantik banget, wah ini branding, wah paling cakep ini gitu loh. Iya, itu juga. Itu pembentukan branding juga masuk di situ. Iya. Kalau branding gue sekarang di mata cewek kayaknya jago bacot sih. Oh, Karena gue kan ganteng juga enggak, ya kan. Pembual aja berarti. Banyak bacotin aja. Biasanya tuh kalau pembual dapet ceweknya yang banyak punya masalah. Nggak ada cewek-cewek yang hidupnya normal yang deket sama pembual tuh nggak ada. Nggak ada. Karena itu susahnya setengah mati itu deketinnya. Karena cewek yang punya banyak masalah butuh pembual di sampingnya, bos. Jadi pembaca sudah bisa lihat ya, market cewek-cewek gue yang mana. Apakah yang hidupnya baik-baik saja, normal-normal saja, bapaknya masih ada, orang tuanya nggak cerai, atau yang sebaliknya ya. Nah, silahkan dipikirkan sendiri ya. Ya memang begitu. Karakter cewek yang punya banyak masalah dia butuh pembual. Oh iya, betul. Gitu loh. Oke, lanjut Oke. nih. Terus Malah bahas cewek ketika jadi. lo SMP, ketika Oke. Itu kan SD. gue masih TK. Nah, SD. lanjut SD. Oke, lanjut SD. Gue udah mulai rada, karena otak gue semakin berkembang ya. Dari TK ke SD. Gue pas Iya, setelah nalar kebutuhan di sekitar lo apa dipahami, udah ya paham. betul, udah paham. Terus gue SD kelas 3, gue inget tuh gue lihat teman-teman gue itu pada jualan. Tapi bukan jualan stiker, lebih ke jualan makanan. Kuliner. Jadi ada yang jualan tahu, ada juga yang jualan susu, ada juga yang jual keripik gitu. Terus gue kasih tahu itu ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang, wah Mov, gak usah jualan stiker kalau kayak gini, karena mereka pada suka makan. Dan nah jadi gue pindah dari TK yang udah ada cateringnya, yang emang disiapin snack, terus disiapin makan siang. Gue pindah ke SD yang tidak disiapin itu semua. Jadi yang jajan lah. iya, jadi jajan. siswanya dikasih uang jajan, bukan dikasih makanan. Nah, gitu. Jadi perubahan market di situ, tapi balik lagi gue belum sadar. Gue baru sadar sekarang nih. Gue baru sadar ada perubahan market di mana dulunya orang makan pasti ada, jadi butuhnya stiker. Kalau pas di SD makanan nggak ada,
tapi punya duit jadi butuh jajan gitu. Ya. Itu bedanya. Jadi gue ceritain ke nyokap gue, terus nyokap gue bilang, Mov, kalau gitu lu coba aja jual es lilin, kan enak tuh, panas-panas, seger-seger. Apalagi jadi dulu SD gue itu nggak netep, jadi pindah-pindah gitu. Karena homeschooling, basisnya homeschooling komunitas, jadi pindah ke rumah siapa, ke rumah siapa, ke rumah siapa. Iya. Dan itu capek dan itu panas gitu. Jadi karena nyokap gue lihat market seperti itu, akhirnya nyokap gue saranin coba jual es lilin. Dan bener, jadi es Nutrisari dibikin di baskom, terus Jangan sebut merek. es. Emang udah dibayar Iya, kita? iya. Pokoknya es jus jeruk lah. Jus jeruk Iya, lah. es jus jeruk kemasan nih kan. Tapi kalau mau sponsor boleh dong. Iya boleh. Iya boleh dong ya kan. Jadi masih Iya. terbuka untuk sponsor. Jadi misalnya ada es baskom gitu, akhirnya dibikin kemasan-kemasan kecil. Gue masih ingat harga jualnya 1.000. Nah, harga jual 1.000 tadi lu nanya keberhasilan. Nah, Karena gue sudah SD, gue mulai tahu, oh gini ternyata nyari duit. Oh gini ternyata susahnya nyari duit. Oh gini ternyata gue sehari itu bisa jual antara 20.000 sampai 30.000, gue inget. Itu karena keterbatasan, kan bawa es ya. Es kan butuh kemasan. Butuh biang es juga. Jadi karena kemasan gue kecil, infrastruktur lah. infrastruktur, fasilitas pendukungnya. Enggak, bahasanya nggak usah tinggi-tinggi amat. Iya, enggak maksudnya gini. Iya, maksudnya gini, dengan pasarnya yang memang Berbeda. dan kecil, Iya, kalau betul. untuk investasi dengan infrastruktur yang komplit juga Ya, nggak nutup juga enggak sebenarnya. ya nggak masuk akal. Iya, nggak masuk gitu. akal, oke. Jadi Jadi gue kan gitu. kayak gue jual tuh cuman 20.000 sampai 30.000. Gue inget, tapi tingkat keberhasilannya kadang gue, jadi gini, gue sekolah SD itu kan, SD gue sekompleks sama rumah gue. Gue pagi tuh masuk jam 8, terus jam 12 gue pulang ke rumah makan siang. Terus gue balik lagi ke sekolah. Nah, terkadang kenapa bisa 20, kenapa bisa 30? 20 itu gue jual pas pagi-pagi. Oke. Pas pagi-pagi, kalau jam 20 itu laku, gue pulang ambil lagi 10. Tapi gue tanya dulu teman-teman gue, lu mau beli nggak? Gue mau pulang nih, gue bawain. Gue pengen pulang nih, mau bawa esnya, lu mau beli lagi nggak gitu. Jadi gue udah mulai menawarkan agar penjualan gue semakin tinggi. Iya. Itu gue inget untuk es kayak gitu. Nah, terus kenapa gue stop jualan es? Gue udah nggak jualan lagi. Karena ternyata kompleksitasnya itu tinggi. Untuk ngikat es lilinnya agar tidak bocor, itu diperlukan keahlian khusus di mana gue pun nggak bisa. Nyokap gue makin sibuk, nenek gue makin sibuk. Iya, di gitu. situ dulu belum ada YouTube ya. Belum. Kok sekarang kan udah banyak tuh YouTube tuh yang cara ngikat apa? Gua inget. Gue pernah lihat tuh, Iya, ada iya. videonya tuh, cara ngikat bikin es lilin terus ngikatnya mudah, cuma Nah. pakai kawat gitu. Nah iya, makanya itu belum ada YouTube. Gue inget nonton video Michael Jackson aja, bufferingnya sehari. Gila nggak lo? Buffering sehari 2010 apa 2011 gitu. Gue inget tuh. Ya masih kecil lah gue. Terus gue akhirnya stop jualan itu karena dari sisi kompleksitas yang tinggi. Lu ganti jualan apa tuh? Nah setelah itu, Lu kan udah bisa baca pasar nih. iya, Ya betul, kan? betul. Lu Udah tahu kebutuhan orang apa ya? lu berpindah ke dagang apa? Oke, setelah dari situ gue switch dagang keripik pedes yang dari Bandung. Tapi gue nggak nyebut merek. Pokoknya Iya. itu ngetren banget tuh 2010. Lu nggak masak sendiri, jadi ngambil Jadi gue ngambil dari Bandung. ngambil dari Bandung. Oke. Gue ngambil dari Bandung. Jadi itu gue udah tahu pasar, gue udah paham. Jadi gue ngobrol sama teman-teman gue di komplek. Gue pengen banget tuh dari Bandung, tapi jauh banget kan. SD gue di Depok kan. Gue pengen banget itu keripik pedes. Terus gue mikir, kenapa nggak gue jualin aja gitu kan. Cuman waktu itu keripik pedesnya emang mahal. Iya. Nggak masuk market anak SD, beli keripik 20.000 tuh mahal banget kan. Iya. Nah, jadi gue mikir nih gimana nih strateginya biar gue bisa jualan keripik pedes yang pas marketnya anak-anak SD. Nah, kebetulan waktu itu gue masih punya tante di Bandung, masih punya saudara sepupu di Bandung juga. Terus beliau datang bawain oleh-oleh keripik 50.000 1 kilo. Nah, ini kan bisa dijual gitu barangnya. Ini bisa dijual. Ya udah, akhirnya gue ngutang ke nyokap gue. Bun, aku pengen jualan ini. Tolong modalin ya. 50.000-nya, terus nanti di packing kecil-kecil jadi 1.000-an. Gue inget tuh. Nah, di sini gue baru paham apa itu HPP. HPP apa tuh? Harga pokok produksi. Jadi untuk membuat satu piece keripik itu modalnya Rp500. Karena 50.000 itu bisa jadi 50 keripik. Terus gue jual dengan harga 1.000.
Lu pecah ya. Jadi gue pecah 50.000 jadi 50, gue jualnya harga 1.000. Nah gitu. 1.000 kali 50.000 juga ya. sorry. Lu lupa kali. Gue lupa. Ini udah lama banget sih 2010. Enggak. Ya pokoknya. Jadi intinya gini bahwa yang dimaksud Mova itu mulai mengerti ada harga pokok produksi. Iya, ada harga pokok produksi. Ada harga profit, Iya, kan betul. gitu loh. Gue dapat profit, tapi gue inget pokoknya gue 2 kali lipat. Modalnya GoPay, gue jual 1.000 gitu. Iya. Intinya gitu. Sorry 50.000 bisa jadi 100. Oh, ini cuma masalah angka aja. Iya. Jadi 50.000 atau 1 kilo bisa jadi 100. Iya. Berarti kan satunya kan 10 gram. Nah, Iya kan? Nah, 10 gram itu gue jual seharga Rp1.000. Oke. Jadi gue modal 50.000, dapatnya 100.000. Iya. Untung gue 50.000. Iya. Duit yang gue dapet nggak gue hambur-hamburkan. Gue jadiin modal Puter modal lagi, gitu. Dan gue yang paling gue inget dulu ada event di mall di Jakarta Selatan, ada event ini. Zaman dulu tuh yang shuffle. 2010-an nih, gua 2012-an apa, jadi zaman shuffle itu terus gua ikut kompetisi dapat duit 500.000. Gue inget banget kata nyokap gua, Mov, ini 500.000 kalau kamu beliin game, kalau kamu beliin mainan bakal habis. Tapi kalau 500.000 ini kamu jadiin modal, terus kamu muter, kamu jualan tambah banyak, game yang kamu beli bisa lebih banyak. Nah, di situ gue baru sadar betapa pentingnya duit itu harus kita optimalkan sebaik mungkin. Bukan berarti nggak boleh beli game, tapi nyokap gue bilang potensi gue untuk mendapatkan game yang lebih banyak itu bisa. Kalau duitnya gue masukin ke modal dulu, gue puter, gue jual lagi, gitu. Ini bicara probabilitas. Iya, betul, probabilitas. Walaupun nyokap gue nggak bilang kamu pasti sukses, nggak dibilang gitu. Kemungkinan kalau kamu bekerja dengan keras, kalau kamu paham marketnya, game yang kamu punya bisa lebih banyak. Terus gue mikir, iya juga ya, daripada gue beli game sekarang, mendingan gue beli gamenya nanti tapi lebih banyak. Gitu. Berarti dari SD itu stiker, lanjut S lilin, tetap jadi apa? TK stiker, ya, terus SD itu SD kuliner lah ya. SD kuliner, S lilin, terus SD juga kelas 5, kelas 6 baru gue jualan keripik pedas. Keripik pedas. Ya, kuliner pedas. semua ya. Kuliner semua. Nah, gue cuma mau nanya nih di sekarang ini kan kalau bicara bisnis kuliner ya, ini bicara sinergi kan? Iya, betul. Sinergi yang sekarang terjadi itu kan isu yang bermain di masyarakat tentang satu, karena kita korban politik identitas tentang halal dan haram kalau kulinernya kan gitu loh. Terus yang paling gue utamakan sih yang isu nomor 2 itu. Apa tuh? Sehatkah kuliner yang kita buat gitu? Karena yang kalau gue lihat sekarang ini bicara mensinergikan isu itu kan berawal dari kebutuhan masyarakat kan. Ya, masyarakat butuh dapat makanan yang sehat kan. Iya, gitu. Betul. Nah kalau gue ngelihat sekarang itu banyak kuliner hanya modalnya mainnya itu packaging. Quality control tentang nutrisi atau apapun itu nggak dibahas. Karena seperti yang dikatakan Cak Nun dalam pengajiannya bahwa kenapa kita menjual kuliner itu tidak berdasarkan rasa lapar, kebutuhan yang tadi kamu bisa detek, tapi dari gaya. Iya. Kayak kamu kan bisa tahu nih. Karena sekolah gue berpindah-pindah, iya betul. Gue harus jualnya es lilin karena siang orang haus. Itu kan benar-benar sesuai kebutuhan. Betul, kan? betul. Yang nutrisi dehidrasi lah, ibaratnya memenuhi dehidrasinya itu biar ketutup kan gitu loh. Nah banyak sekarang orang hanya mengembangkan di packagingnya aja karena ya cukup bayar KOL, foto di Instagramnya, tapi TikToknya ramein. Tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya itu tidak. Oke. Ini kan lu lihat dari perspektif bukan pengusaha kuliner ya, dari sisi luar. Nah, gue mau jelasin dari sisi pengusaha kulinernya nih. Ya, jadi sebenarnya bukan gue nggak mau jual makanan sehat, bukan itu concern. Enggak, gue bukan nuduh lu nggak jual. Oh iya. Sebentar. Jadi maksud gue gini, gue bukan menuduh. Jadi gini, maksudnya kan kita percaya tentang sinergi, ya kan? Nah,
isu di masyarakat itu bahwa masyarakat butuh makanan sehat Ya. dan murah. Oke. Nah, sinerginya dari pedagang kuliner itu seperti apa? Maksud gue tuh begitu, Oke. bro. Oh, Gitu loh. iya, Jadi, iya, iya. jadi bukannya gue menuduh mereka makanan yang nggak sehat. Enggak, maksud gue ada isu di masyarakat bahwa masyarakat butuh makanan sehat dan murah. Ini nyari solusi dari sinergi berarti ya? Iya, menemukan oke. sinerginya Menemukan itu. sinerginya. Iya, iya, gue paham. Jadi gini, gue bahas dari perspektif gue dulu. Sebagai yang udah pernah jualan keripik, udah pernah jual es lilin, udah pernah jual keripik pisang juga, dan sekarang gue lagi start ayam goreng sama tahu. Jadi 5 nih gue jualan kuliner. Gini, mengedukasi masyarakat bahwa makanan kita ini sehat dan enak, itu nggak gampang. Karena konotasinya makanan sehat, ini yang berkembang di masyarakat ya. Konotasinya makanan sehat itu udah pasti nggak enak. Dan udah pasti mahal. Nah, untuk mengedukasi masyarakat, pasti butuh waktu, pasti butuh tenaga, pasti butuh biaya. Sedangkan untuk orang yang modalnya cekak, duitnya nggak seberapa, mengedukasi itu kan butuh waktu yang panjang. Kapan balik modalnya? Beda kalau investor gede, kayak di perumahan gue, ini udah investor gue udah siapin nih duit 90 miliar. Lu mau jualan kapan-kapan juga, 5 tahun lagi juga masih hidup lu. Nah, istilahnya gitu. Jadi mengedukasinya tidak semudah itu. Tapi ada solusinya tetap. Karena ngomongin sinergi. Ada market salad, lu pasti tahu kan, makanan sehat. Tapi iya sehat. Itu kalau lu targetin Gado-gado bule lah ya. iya, gado-gado bule. Itu kalau lu targetin di mall-mall yang mewah dengan harga 50.000, 70.000, itu ramai. Laku ngantri. Itu gua lihat, wah gila nih. Jualan salad aja seharga yang, ya gua nggak makan salad ya. Biasa gue beli makan nasi bebek atau warteg cuma 20.000. Kalau ada orang beli salad sampai 50.000, berarti kan bukan gak ada yang beli. Tapi mentarget spesifiknya kepada market yang mana. Karena gue lihat selalu salad yang rame itu udah pasti jualannya di mall, dan bukan mall yang kelas bawah, mall yang kelas A, kelas atas. Itu yang bikin beda. Jadi gimana caranya biar makanan sehat, ngasih tahu nutrisinya ini bagus, harus menjual kepada target yang memang spesifik, udah mikirinnya itu sehat atau enggak. Bukan murah atau enggak, atau enak atau enggak. Nah, gitu. Jadi caranya mentarget memang ke yang spesifik mahal sekalian. Itu pasti butuh biaya besar. Itu pasti butuh waktu yang panjang, dan itu harus mempertahankan mutu yang terbaik. Gitu. Gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa ya, Pasti ada marketnya. Pasti ada marketnya. Ya memang apa, nggak semudah itu memang. Tapi tidak semudah itu, betul. Karena pasar banyak yang terbagi. Ya, betul. Ya kadang juga memang para pengusaha muda atau pebisnis muda itu juga mulai harus bisa berpikir gitu. Iya, betul. Kalau bagaimana menempatkan makanan sehat di pasar yang tepat. Pasar yang ya, tepat. Betul. Gitu loh. Karena kalau gue lihat orang jualan salad di pinggir jalan, tuh malah nggak laku. Bukan gara-gara kualitasnya jelek, gue yakin. Iya. Pasti enak, gue yakin. Dan kalau ngomongin harga, wah lu jual mahal pasti nggak laku. Belum tentu. Ya kayak gini lah, kalau lu lagi butuh, wah gue butuh protein nih, ya kan? Lu makan steak yang harganya minimal 200.000 sama yang buka harga 60.000, 30.000, udah kelihatan dong, ya, betul, ya kan? Iya, Terigunya banyak kan? Ya, jadi intinya menspesifikkan target marketnya. Nah, Lu targetinnya siapa? Nah, untuk pengusaha UMKM yang pengalamannya mungkin belum banyak, duit juga nggak terlalu banyak, ya mereka mampunya jualan hal yang memang enak, murah, kenyang, itu aja. betul. Mereka tidak mampu mengedukasi sampai bertahun-tahun bahwa ini sehat dan enak loh. Wah, itu panjang Iya, banget karena sih urusannya. zaman gua kuliah dulu juga jelas kok. Kita bisa lulus kuliah dengan menu sehari-hari jengkol di warteg. Nah, kan? Tapi lulus kan? Walaupun orang mengatakan jengkol itu enggak, dan warteg itu tanpa brand, tanpa Iya. ngebrand ya, Iya. tanpa edukasi. Iya. Ya memang pada akhirnya kesadaran di sisi konsumennya juga. Betul. Jadi gitu loh. konsumennya ini udah sadar belum sih? Gue penting nih makan makanan sehat. Kalau jujur aja, kalau gue mah, ya mah gak penting-penting amat lah makanan sehat. Yang penting enak, murah, kenyang gitu loh. Jadi Ya. kalau gue di Ya, cuma gua nasehatin lo ya. Sekarang lu bisa mikir begitu. Iya, masih umur 21 soalnya. Tuanya terlalu berantakan gitu loh. Jangan sampai dong. Nggak sampai.
Enggak, karena gini, bukan gini maksud gue gitu, bro. Kalau pengalaman gue pribadi, jadi bukan masalah milih makanan sehat atau junk food. Ini kan yang jadi masalah sekarang ini kan masalah pola makan. Oh iya. Jadi yang penting pola makan. Pola makannya. Jadi kalau kita udah 3 hari